Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa la umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Niswatus Shalihah selaku dosen pengampu Tafsir Tarbawi IAIN Salatiga, dan kepada teman-teman semua ataupun pemirsa yang kami cintai dan kami banggakan. Perkenalan kami dari kelompok 4 Tafsir Tarbawi, di mana kami di sini akan memberikan sedikit pemaparan mengenai tafsir yang bertema ilmu pengetahuan. Adapun surat-surat yang kita ambil, yaitu yang pertama ada surat Al-Mujadilah ayat 11, Al-Mulk ayat 1-5, dan An-Nahl ayat 79. Para pemirsa yang dihormati Allah, tanpa menunggu lama, marilah kita sama-sama dengarkan penjelasan tafsir Tarbawi dengan tema ilmu pengetahuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fi majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fasuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah kamu. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Setiawan. Di sini saya akan membacakan tafsir Al-Misbah ayat 11. Yang pertama, tafsir menurut Quraisy Shihab dalam kitab tafsir Al-Misbah. Di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 ini terdapat nilai-nilai pendidikan akhlak, yaitu dalam bersikap baik terhadap sesama dengan berlapang-lapang di dalam masjid, yang dalam hal ini masjid sebagai sentra pendidikan. Untuk yang kedua, menurut Hamka di sini menyampaikan adalah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 ini, seorang muslim yang berakhlak baik tentu mudah baginya untuk memberi kelapangan bagi orang lain. Hal ini dikarenakan hati telah dilapangkan terlebih dahulu menerima teman. Hati kedua belah pihak akan sama-sama terbuka, kemudian hati yang terbuka ini akan memudahkan segala urusan di kedepannya. Untuk yang ketiga, menurut Ahmad Maraghi. Menurut Ahmad Maraghi, dalam kitab tafsirnya, bahwa berdasarkan surat Al-Mujadilah terdapat 3 hal, atau maknanya dapat disimpulkan secara sederhana bahwa makna dari surat Al-Mujadilah ayat 11 adalah mengandung perintah untuk memberikan kelapangan dalam mendatangkan setiap kebaikan dan memberikan rasa kebahagiaan kepada setiap orang di sekitarnya selaras dengan nilai-nilai pendidikan akhlak dalam bersikap kepada setiap manusia. Untuk yang keempat, menurut Syafwa Al-Tafsiri menjelaskan untuk saling memberi kelapangan, yaitu pada apa-apa yang dibutuhkan manusia pada tempat rezeki hati, dan juga menunjukkan bahwa setiap orang meluaskan majelis untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kelima atau yang terakhir adalah menurut Fathur Razi. Ayat ini menunjukkan pada setiap orang yang meluaskan majelis untuk beribadah kepada Allah dan dibukakan beberapa pintu kebaikan dan kebahagiaan berupa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan untuk
semua kesimpulan dari semua tafsir ini menurut Abbuddin Nata dan dalam tafsir ayat-ayat pendidikannya mengatakan bahwa kata tafsyahu pada ayat tersebut maksudnya adalah tawasa'u, yaitu saling meluaskan atau mempersilahkan. Sedangkan kata yafsahillahu lakum maksudnya Allah akan melapangkan rahmat dan rezeki bagi mereka. Unyuzu maksudnya saling memudahkan hati untuk memberi kesempatan bagi setiap orang yang datang, yang yarfa'illahu lazina amanu. Maksudnya Allah akan mengangkat derajat mereka yang telah memuliakan dan memiliki ilmu di akhirat pada tempat yang khusus sesuai dengan kemuliaan dan ketinggian derajatnya. Sekian penyampaian tafsir dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dengan ilmu pengetahuan. Penggunaan Al-Quran dalam hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan tidak boleh dilepaskan dari tujuan pokok Al-Quran yang arahnya itu bukan untuk menerangkan persoalan-persoalan ilmiah, tetapi tujuannya adalah memberikan petunjuk kepada manusia dari kebahagiaan kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Al-Quran tidak meninggalkan sedikit pun dalam memberikan keterangan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan-tujuan pokok Al-Quran, yaitu seperti masalah-masalah akidah, syariah, dan akhlak. Bukan juga sebagai apa yang dimuati oleh sebagian ulama, yaitu hanya mencakup tentang macam-macam ilmu pengetahuan saja. Dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 ini, Allah menerangkan bahwa Allah akan meninggikan derajat umatnya yang beriman dan berilmu. Nah, di sini orang yang berilmu dalam Quran Surat Al-Mujadalah ini adalah ilmu tentang akhlak. Akhlak dia, etika dia ketika dia menghadiri suatu majelis ilmu itu tidak boleh berdesak-desakan, berhempit-hempitan seperti itu. Harus seseorang menghadiri majelis ilmu itu harus dengan memberikan kelapangan, memberikan keluasan kepada orang lain agar orang lain juga akan mendapatkan ilmu yang akan disampaikan. Karena dari situ akan menciptakan suatu kenyamanan dalam mendapatkan suatu ilmu. Nah, dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan, bahwa temuan manusia dalam bidang ilmu pengetahuan itu sangatlah banyak, sangatlah bagus dan patut dihargai. Namun tidak sepantasnya membawa dirinya menjadi seseorang yang sombong dibandingkan dengan kebenaran yang telah ada dalam Al-Quran. Karena temuan manusia tersebut bersifat terbatas dan terkadang keliru, bahkan suatu saat bisa salah dan ditinggalkan oleh manusia. Dan sedangkan Al-Quran bersifat mutlak dan diakui kebenarannya dalam sepanjang zaman. Nah, kemajuan yang dicapai oleh manusia dalam bidang ilmu pengetahuan harus berdasarkan dengan tujuan Al-Quran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Karena tidak hanya Allah yang meninggikan derajat orang yang berilmu dan beriman, tetapi masyarakat juga akan meninggikan derajatnya. Karena dengan kita mempunyai ilmu, kita dapat mempunyai ilmu dan iman, kita dapat mendakwahkannya, kita dapat mensyiarkannya ke dalam masyarakat umum. Dari situ kan masyarakat jadi tahu bahwa kita adalah seseorang yang berilmu, seperti itu. Dan ilmu pengetahuan juga yang diimbangi dengan keimanan akan menghindarkan diri kita dari sifat kesombongan tadi. Dan setelah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Surat Al-Mulk ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق Allahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai penafsiran Quran surah Al-Mulk ayat 1 sampai 5. Ya, di sini saya menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Nah, dapat kita katakan bahwa di dalam uraian Quran surah Al-Mulk itu adalah tentang kemahakuasaan Allah, dan bahwa Allah menguasai dan mengatur segala sesuatu yang wujudnya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dan di dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa Allah lah yang mengatur semua makhluknya sesuai dengan yang Dia kehendaki tanpa campur tangan dari orang lain. Nah, ketika Allah berkehendak, tidak ada satupun yang akan menanyainya, karena Allah lah yang maha kuasa, maha bijaksana, maha adil. Dan dari itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, di dalam surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya yang menjadikan mati dan hidup. Nah, dari ayat di sini, dari maksud ayat di sini yaitu bahwa Allah lah yang mewujudkan semua makhluk yang awalnya tidak ada menjadi ada, yang tujuannya yaitu untuk menguji mereka, siapakah yang dari mereka yang paling bagus amalannya. Nah, di surah ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, yaitu satu tingkat demi satu tingkat. Nah, di sini Allah memerintahkan untuk mencari kekurangan apa yang ada di langit. Namun sebab terlalu sering untuk mengulang-ulang pandangan itu tidak juga mendapatkan kekurangan yang terdapat dari ciptaan Allah tersebut. Dan Allah pun menegaskan bahwa di sana tidak ada kekurangan sedikit pun. Maka Allah menjelaskan tentang kesempurnaan dan keindahan itu dengan berfirman, yang artinya sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, yaitu bintang gemintang yang ditempatkan di sana baik yang beredar maupun yang menetap. Nah, di sini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan. Maksud dari ayat ini yaitu bukan bintang yang dijadikan
sebagai untuk pelempar setan, tetapi bola-bola kecil, bola-bola api yang ada di bawah bintang tersebut. Nah, Qatadah juga mengatakan bahwa bintang-bintang ini diciptakan hanya untuk 3 fungsi, yaitu diciptakan Allah yang pertama untuk menghiasi langit, yang kedua yaitu untuk melempari setan, yang ketiga yaitu tanda-tanda yang dapat dijadikan sebagai petunjuk. Nah, ketika orang yang menakwilkan di luar dari 3 fungsi tersebut, jadi itu mereka mengatakan hanya nalarnya, melalui nalarnya saja. Nah, demikian diriwayatkan dari Ibnu Jarir oleh Ibnu Abi Hatim. Nah, mungkin cukup penjelasan saya mengenai penafsiran Quran Surah Al-Mulk ayat 1-5. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan surat Al-Mulk ayat 1-5 berkaitan dengan tema ilmu pengetahuan alam. Nah, Allah Ta'ala memuliakan makhluknya atau mengatur semua makhluknya sesuai dengan yang Dia kehendaki. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya dan Dia tidak akan ditanya tentang perbuatannya, karena Dia adalah Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Adil. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman. Kemudian Allah Ta'ala berfirman yang menjadikan mati dan hidup. Ayat ini menjadi dalil bagi orang-orang yang mengatakan bahwa kematian itu adalah sesuatu yang wujud karena dia adalah makhluk. Jadi setiap yang bernyawa itu pasti mengalami yang namanya kematian. Terus kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, yaitu maksudnya satu tingkat demi satu tingkat, namun mereka langit itu saling sambung menyambung, dan sebagian yang lain atau itu langitnya ada 7. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya kemudian pandanglah sesekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, yaitu bila kamu memandang dengan berulang-ulang sesuai dengan kehendak kamu, maka pastilah pandanganmu itu akan kembali dengan tidak cacat. Terus kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat pelempar setan. Maksudnya dengan sejenis bintang, bukan dengan bintang itu sendiri, sebab setan itu tidak dilempari dengan bintang-bintang ada di langit, tetapi dengan bola-bola api yang ada di bawahnya. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala, yaitu kami jadikan hinaan di dunia ini untuk setan-setan itu, dan akan kami sediakan di akhirat nanti siksa yang menyala-nyala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Dwi Rahayu, NIM 230110898. Di sini saya akan membacakan Quran surat An-Nahl ayat 79 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau ila ad-dayri musakharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Yang artinya, tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan bebas? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Kemudian, untuk tafsir atau penjelasannya akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Hani Yusuf dan juga saudara Fikri Fuad Hidayatullah.
Di sini saya akan menyampaikan tafsir surat An-Nahl ayat 79 yang ditafsirkan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Tafsirannya adalah, apakah orang-orang musyrik tidak dapat ditundukkan sehingga bisa melihat burung melayang terbang tinggi hingga langit? Allah telah membekali burung dengan sayap yang lebih besar dari ukuran badan dan dapat mengembang dan melipat. Dia juga menundukkan angin untuknya. Tidak ada yang mengendalikan burung itu dengan hukum yang begitu benar. Dengan mencermati dan merenungkan hikmah Allah yang ada pada ciptaannya, akan mendapat bukti nyata yang bermanfaat bagi orang-orang yang siap untuk beriman. Ada beberapa faktor yang membuat burung mampu terbang dengan mudah, antara lain tipikal bentuk burung yang ramping, sayap yang lebar dan dilengkapi dengan bulu-bulu serta tulang berongga, ditambah lagi dengan kantong perut diletakkan pada paru-paru, kantong udara yang terisi udara secara otomatis. Pada saat burung sempurna di samping Allah, kantong udara yang diangkat mulai terbang, sehingga dengan demikian badan burung akan berkurang. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, di sini kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 79 berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menciptakan burung dan membuatnya dapat terbang. Allah juga menciptakan langit yang memudahkan burung terbang di sana. Dan Allah pula yang menahan agar burung ketika terbang tidak jatuh ke bumi. Ini merupakan tanda kebijaksanaan dan perhatian Allah kepada makhluk ciptaannya, dan sekaligus menunjukkan besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang beriman dan mau berpikir, hari ini merupakan sebuah penjelasan bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan mereka menambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita sebagai makhluk yang diberi kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala harus memanfaatkannya dengan baik. Seperti contoh kecilnya, kita diberi penglihatan, maka apa yang kita lihat oleh mata itu semua adalah sebuah ilmu pengetahuan yang harus kita petik hikmahnya, sehingga kita dapat mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman dan yang dapat mensyukuri nikmatnya. Para pemirsa yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah kita saksikan bersama-sama, telah kita dengarkan bersama-sama sedikit penjelasan mengenai tafsir Tarbawi dengan tema ilmu pengetahuan. Semoga dengan sedikit pemaparan itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, saya perwakilan dari kelompok 4 pamit undur diri. Kurang lebihnya kami minta maaf. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.